Halo sahabat masyarakat pemantau kebijakan publik Indonesia yang budiman, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara Republik Indonesia yang berbahagia. Saya Paman Nurlete, Direktur Eksekutif MPKPI. Lewat kesempatan ini, perlu saya mengoreksi aneka informasi dan ragam wacana yang tidak sehat diproduksikan oleh kelompok intelektual provokator di ruang publik akhir-akhir ini. Seperti diketahui belakangan ini, akal sehat publik telah tercemar dengan narasi manipulatif, konfrontatif, dan provokatif oleh kelompok tersebut untuk tujuan menyerang pihak Agung Sedayu Group secara membabi buta, dan mereka ingin memantik simpati publik sehingga seakan-akan mereka di mata rakyat Indonesia adalah pahlawan sosial. Padahal mereka selama ini memiliki kepentingan terselubung yang tidak diketahui secara luas oleh rakyat Indonesia. Mereka kemudian mengeksploitasi wacana atau persoalan pagar laut 263 SHGB hingga PSN Tropical Coastline yang berdampingan PIK 2 saat ini sebagai bahan baku utama untuk mempropaganda dan memprovokasi rakyat Indonesia. Sahabat masyarakat pemantau kebijakan publik Indonesia yang budiman, perlu kita membahas lebih lanjut tentang PSN. Terlebih dulu saya ingin membandingkan, menjelaskan tentang apa saja andil dan kontribusi dari pihak Agung Sedayu Group terhadap kepentingan negara bila dibandingkan dengan kelompok provokator tersebut. Perlu diketahui bahwa Agung Sedayu Group itu telah berdiri hampir puluhan tahun yang lalu, dan khususnya untuk Pantai Indah Kapuk 2 sudah 14 tahun lalu. Dan kontribusi melalui pajak itu sudah menembus 50 triliun lebih. Selain pajak, Agung Sedayu Group telah membangun jalan tol yang panjangnya dari Kamal hingga Kerajek itu 38 km, hampir 39, dengan total anggaran adalah 23 triliun. Ini cukup besar, saudara-saudara sekalian. Selain jalan tol tersebut, Agung Sedayu Group juga sudah membangun yang namanya Menara Syariah atau Menara Kembar, yang itu bisa menghimpun kurang lebih 70 bank syariah dan 360 OJK yang berpusat di sana. Ini adalah semata-mata orientasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kemaslahatan umat. Selain itu, pihak Agung Sedayu Group selama ini membangun Universitas Nahdlatul Ulama atau NU di Bogor, dan hal itu disampaikan langsung oleh Profesor K. Haji Akil Sirot, mantan ketum PBNU. Selain itu, dari periode 2021 hingga 2024 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 163.000. Dan perlu diketahui lagi bahwa selama 14 tahun lebih, kiprah Pantai Indah Kapuk 2 dapat berkontribusi menggenjot PAD Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten yang memiliki PAD terbesar dan paling tinggi di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah kontribusi-kontribusi dari Agung Sedayu Group. Bahkan ada perencanaan pembangunan namanya Eco Park, yang di situ ada wisata religi, yaitu ada semua pembangunan rumah ibadah akan dibangun di sana. Ya, jadi bisa dikatakan ada miniatur NKRI akan dibangun di Pantai Indah Kapuk 2. Dan tentu Masjid Agung atau Masjid Raya yang lahannya dipersiapkan hampir 8 hektar dengan total anggaran 2 triliun hingga menampung ribuan jamaah. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Setelah kita mendengar penjelasan ini tentang kontribusi andil dari pihak Agung Sedayu Group kepada kepentingan negara, tentu kita perlu apresiasi
Karena itu adalah bagian daripada peran dan kiprah nyata pihak swasta dalam bersinergi dan berkolaborasi, bermitra dengan pemerintah untuk membantu perekonomian nasional. Lantas, kelompok provokator ini punya andil dan kontribusi apa saja untuk bangsa ini? Menurut hemat saya, orang-orang ini punya track record yang buruk sepanjang mereka pernah dipekerjakan di instansi kementerian atau instansi birokrasi. Kita sebut saja misalnya Muhammad Said Didu. Hari ini dia menjadi motor penggerak utama dalam menyuarakan persoalan pagar laut dengan narasi-narasi kebencian, hoax, propaganda, dan menyerang kehormatan seseorang. Karena dia memiliki riwayat kekecewaan yang sama seperti Ahmad Kusinudin, yaitu punya lahan yang ada di areal Pantai Indah Kapuk 2 itu sebesar 10 hektar, dan dia menawarkan untuk ditransaksikan dengan nilai yang fantastis, yaitu 150 miliar. Tetapi karena hal itu ditolak oleh pihak Agus Ray Group, maka kemudian dia bereaksi dan menjual diksi kejoliman, menjual diksi penindasan, ketidakadilan, dan lain sebagainya sebagai satu bargaining dia ke publik dan rakyat agar dianggap dia adalah pahlawan. Padahal memiliki kepentingan. Bayangkan kalau dia punya tanah atau lahan tersebut laku dibeli oleh pihak Agus Ray Group, saya hakul yakin tentu dia tidak melakukan propaganda dan provokasi seperti yang saat kita lihat saat ini. Yang berikut, saudara Ahmad Kusinudin, dia adalah sama punya track record yang buruk. Kalau Muhammad Said Didu punya track record pernah dipecat di BUMN, maka Ahmad Kusinudin dulu adalah ex-HTI. Dia meminta agar Densus 88 itu dibubarkan. Bayangkan, institusi penegak hukum di kepolisian seperti Densus 88 yang punya tugas utama adalah membasmi para penganut teologi maut, yaitu dalam hal ini para teroris, tetapi oleh dia meminta agar Densus itu dibubarkan. Artinya ada kelainan pada pikiran orang ini, sehingga dalam urusan persoalan Pantai Indah Kapuk pun dia selalu terdepan untuk mempropaganda publik. Bahkan dia dulu pernah membangun satu narasi propaganda menyatakan ada kejahatan di Pantai Indah Kapuk 2 pada saat dia membela kepentingan kliennya yang kerja manipulasi menduplikat sertifikat atas nama kliennya, yaitu Budiarjo dan istrinya Nurlela. Tetapi persoalan ketika dibawa ke pengadilan oleh hakim, memponis dan menjatuhkan sanksi hukuman dan sudah masuk penjara. Sehingga atas dasar itulah kemudian dia tak henti-henti untuk mencari tahu kekurangan maupun kelemahan. Bahkan dia melakukan pendekatan tertentu dengan rakyat, meminta agar mereka buat pengakuan bahwa seakan-akan ada kejahatan, ada sebuah pelanggaran hukum yang terjadi di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, ini yang perlu kita sangat sayangkan. Jadi sangat jelas bahwa kalau pihak ASG selama ini punya kontribusi sebagaimana yang saya sebutkan, ini orientasi untuk kepentingan negara sebagai peran daripada pihak swasta. Sementara kelompok provokator ini jelas-jelas punya peran untuk membangun narasi provokasi dan propaganda agar terjadi kegaduhan dan keonaran di Republik ini. Bahkan mereka cenderung untuk memprovokasi rejim pemerintahan di kepemimpinan Pak Prabowo saat ini dengan rejim kepemimpinan sebelumnya itu di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ini sangat terlihat, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan ada sinyalemen negatif bahwa ada kekuatan besar yang kemudian berkehendak untuk mengendalikan media. Dan oknum-oknum tertentu itu yang kemudian menjadi pion, menjadi agen dari kekuatan besar ini untuk mempropaganda publik Indonesia. Ini yang perlu kita waspadai karena sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa
setelah hari ini kita mengetahui bahwa ada kepentingan yang berbeda, ada kepentingan terselimut di balik wacana yang dihembuskan oleh orang-orang ini. Dan setelah kita mengetahui ada andil yang kontribusi oleh Pantai Indah Kapuk II, maka perlu kita harus berpikir secara kritis, objektif, dan konstruktif bahwa kepentingan pihak Agus Salim Group perlu harus didukung, dan kelompok ini perlu harus kita memberikan pembelajaran melalui pendekatan penegakan hukum terhadap mereka. Sahabat masyarakat pemantau kebijakan publik yang budiman, apa sebenarnya PSN tersebut? Jadi PSN itu adalah proyek strategis nasional yang punya pemerintah, lalu kemudian bisa dikelola oleh instansi kementerian, instansi pemerintah di tingkat pusat, di tingkat kabupaten, BUMN maupun BUMD. Bahkan pihak swasta boleh diberikan kepercayaan itu. Itu diatur jelas dalam peraturan pemerintah tersebut. Sehingga ketika kita bicara tentang PSN Tropical Coastline yang berdampingan dengan Pantai Indah Kapuk II, itu adalah sebuah proyek yang dipercayakan oleh pemerintah kepada pihak Agus Salim Group untuk melakukan yang namanya perawatan, melakukan pelestarian terhadap hutan negara yang terkena abrasi atau terkikis karena peristiwa alam, tinggal 91 hektar. Lalu melalui program PSN ini, negara mempercayakan Agus Salim Group untuk menambalkan menjadi 515 hektar. Dan tentu hutan itu statusnya masih tetap hutan negara, bukan diambil alih secara otomatis oleh pihak Agus Salim Group melalui PSN ini. Ini satu kekeliruan besar yang dipahami oleh kelompok provokator intelektual tadi, yang menyatakan bahwa seakan-akan dengan adanya program PSN ini adalah bentuk kebijakan pemerintah di rejim sebelumnya untuk memberikan kesempatan kepada pihak Agus Salim Group untuk mengambil alih hutan negara. Padahal itu justru terbalik, yaitu negara mempercayakan Agus Salim Group untuk merawat hutan, melestarikan hutan yang sudah terkena abrasi dari sekian ribu hektar tinggal menjadi hanya 91. Mudah-mudahan dengan PSN ini maka hutan itu bisa ditebalkan, ditambal menjadi 515 hektar. Ini sesuatu yang sangat positif. Jadi sekali lagi, PSN ini adalah hanya orientasi semata-mata untuk kepentingan destinasi wisata yang berbasis kehijauan. Jadi ada simbios mutualisme. Kenapa negara memberikan kepercayaan pengelolaan hutan atau pemanfaatan hutan atau perawatan hutan tadi kepada pihak Agus Salim Group? Karena ini semata-mata bicara kolaborasi, bicara sinergitas antar sektor swasta dan sektor pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu diketahui bahwa negara berkewajiban untuk mewujudkan yang namanya kepentingan rakyat yang fundamental berupa pembangunan infrastruktur harus menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara Republik Indonesia. Tetapi ketika di tengah-tengah keterbatasan APBN dan APBD kita, apalagi kita ketahui saat ini ada efisiensi anggaran APBN oleh pemerintah, maka pihak swasta dilibatkan, dipartisipasikan untuk ikut berkontribusi, punya andil dalam membangun pembangunan infrastruktur. Itu adalah sesuatu yang wajar. Karena itu PSN Tropical Coastline itu bukan berdiri sendiri, tapi satu di antara 49 PSN yang telah diputuskan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Apa legalitas hukum dari PSN tersebut? Yang pertama, tentu PSN itu dianjurkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lahirlah namanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional. Kemudian turunan berikutnya adalah lahirnya Peraturan Presiden
nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional. Dan yang terakhir yaitu turunan lahirnya peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 12 tahun 2024 tentang perubahan ke-6 atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan proyek strategis nasional. Ini adalah legalitas hukum daripada PSN itu. Landasan hukum yang saya sebutkan tadi adalah yang melegitimasikan eksistensi adanya PSN. Dan perlu diketahui bahwa PSN itu bukan ujuk-ujuk diputuskan oleh pemerintah menjadi PSN, tetapi pengusulannya secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga sampai ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan hal itu akan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena anggaran dari PSN tersebut adalah non anggaran pemerintah atau murni dibiayai oleh pihak swasta. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa 49 PSN di seluruh Indonesia itu adalah murni dibiayai oleh swasta. Ini semata-mata hanya bentuk peran dan kiprah nyata dari pihak swasta dengan pihak pemerintah untuk membangun yang namanya perekonomian negara. Jadi kalau kita bicara tentang perekonomian nasional, maka tidak bisa dipungkiri ada peran sektor swasta dan sektor pemerintah sama-sama bersinergi, berkolaborasi, bermitra untuk menghadirkan ekonomi Indonesia yang sehat. Jadi ada 4 peran badan usaha milik swasta dalam perekonomian nasional. Di antaranya 1, meningkatkan pendapatan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua, membantu mengupayakan aktivitas produksi dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, membantu meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi masalah pengangguran. Yang keempat adalah ikut berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak dan sejenisnya. Jadi sangat jelas bahwa pemberian PSN atau kepercayaan negara yang diberikan kepada pihak Agus Sudai Group dan pihak swasta lain untuk membangun yang namanya proyek strategis nasional itu bukan sesuatu yang anomali, bukan sesuatu yang keanehan dalam republik ini. Karena sekali lagi itu hanya semata-mata untuk mewujudkan yang namanya peran dari pihak swasta terhadap perekonomian nasional. Jadi pemerintah sebagai regulator, dalam hal ini Presiden dan DPR sebagai law making power, harus menyiapkan aturan yang memadai. Sebagai regulator, menyiapkan sistem yang mempermudah urusan pihak swasta untuk berkontribusi membangun pembangunan infrastruktur. Karena swasta adalah pihak kontributor, tentu harus mendapat kemudahan. Kalau tidak, maka siapa yang harus dilibatkan dalam urusan membantu perekonomian nasional? Ini harus kita melihat secara objektif, konstruktif, dan rasional terhadap persoalan ini. Itulah kurang lebih penyampaian klarifikasi atau koreksi saya terhadap pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang dengan membabi buta tanpa melakukan cek and recheck di lapangan langsung menuduh dan menyerang pihak Agus Sudai Group. Demikian perlu saya sampaikan. Terima kasih.